Yuk, selamat datang kembali para kaum rebahan yang masih kesepian. Tenang sobat, di sini gue bakalan kembali nemenin kalian. Jadi tak usah bermuram durja ya, gengs. Hai. Nah, sobat-sobatku sekalian, usai sempat tertunda, akhirnya jadwal rilis dan jalan cerita film Black Widow akan kita nikmati di tahun ini. Awalnya penggemar Marvel sudah bisa menonton film Black Widow di awal tahun 2020. Sayangnya bulan penayangan Black Widow tahun 2020 harus mundur jauh karena situasi pandemi corona. Melansir dari pihak Marvel sendiri ya, sobat-sobatku sekalian, film Black Widow bisa ditayangkan di bioskop kalau masa pandemi sudah meredah. Setelah awalnya akan dirilis pada Mei 2020 kemarin, kini film Black Widow sudah direschedule menjadi tanggal 7 Mei 2021. Tentunya suatu kabar gembira buat kita semua. Namun tak tutup kemungkinan juga sih sobat-sobatku sekalian, pihak Marvel akan merilis film di penyedia film online seperti Disney Plus, Amazon, dan Netflix jika pandemi corona ini tak kunjung meredah. Ya, dimanapun film ini bakalan ditayangkan, tentunya sobat-sobatku sekalian tak ingin ketinggalan pastinya. Dan juga di mana film yang dibintangi Scarlett Johansson ini sudah lama dinantikan penggemar yang menginginkan film solo untuk superhero menawan yang satu ini. Apalagi seperti yang kita ketahui ya guys, bahwa film Black Widow menjadi film Marvel pertama sejak Avengers Endgame pada 2019 lalu. Ya, tentunya kita semua tahu pastinya bahwa Natasha Romanoff alias Black Widow memang telah mati dalam Avengers Endgame. Jadi sobat-sobatku sekalian, sudah pasti film ini bukan berlatar setelah Endgame. Film ini justru mengambil waktu pada masa lalu di mana Natasha masih bekerja sebagai mata-mata assassin, setidaknya seperti yang tergambar dalam teaser trailer yang Marvel rilis. Di mana masa lalu Natasha akan menjadi inti cerita film ini. Black Widow menunjukkan bahwa ini akan menjadi film yang menjelaskan dirinya menjadi mata-mata top dunia. Yang terlihat pada trailer yang telah dirilis berfokus pada dua bagian dari Natasha, yang dimana kehidupannya di Red Room dan kehidupan bersama keluarganya. Dan Red Room pun sempat terlihat di Avengers Age of Ultron ya gengs, setelah Natasha terpengaruh oleh si Rwanda, sebuah tempat pelatihan milik Soviet yang sangat rahasia. Tempat ini mengumpulkan para gadis muda dan mencuci otak mereka untuk diubah menjadi pembunuh dan mata-mata yang handal. Jadi buat gadis-gadis muda sekalian, skui ke Red Room biar otak kalian pada encer. Nah gengs, tanpa berlama-lama lagi ngabisin kota kalian yang lagi sekarat, langsung aja kita obrak-abrik nih cuplikan. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. Yang pertama, di mana scan ini mengungkap bahwa Natasha memilih pergi dari kehidupan lamanya hingga bertemu keluarga baru di Avengers. Di mana scan ini Yelena mengungkap telah mengarang cerita tentang perjalanan hidup Natasha kepada orang lain. Yelena menjelaskan bahwa Natasha pindah ke barat menjadi guru IPA dan memiliki suami. Mendengar cerita palsu tersebut, Natasha tersenyum dan berkata, "Itu bukan perjalanan hidup saya." Nah, sobat-sobatku sekalian, selanjutnya pada scan ini menunjukkan villain pada film Black Widow, yaitu Taskmaster yang memiliki keahlian khusus meniru teknik bela diri orang lain, di mana di cuplikan ini Taskmaster sedang meniru gerakan khas Captain America saat menangkis serangan Natasha dengan perisai dan melemparkan kembali perisainya ke arah Natasha. Di bagian ini seakan menjadi petunjuk bahwa Taskmaster telah memperhatikan Natasha sejak lama. Selain dugaan tersebut, kemungkinan persis seperti yang dikatakan Natasha, di mana Natasha mengatakan sebelum bergabung di Avengers, Natasha telah melakukan kesalahan dan akhirnya membuat dirinya diincar oleh Taskmaster. Dalam trailer ini juga, selain Yelena memberitahu tentang cerita karangannya, Yelena juga memberitahu Natasha bahwa Taskmaster menguasai dan memanipulasi Red Room. Taskmaster membuat para peserta Red Room tidak memiliki pilihan dan bisa dikendalikan dalam keadaan sadar. Ngomong-ngomong tentang Red Room ya gengs, Red Room adalah tempat program di mana dijalankannya pelatihan Black Widow, di mana di Red Room para gadis muda dilatih untuk menjadi pembunuh yang berbahaya. Jika mereka lulus, mereka akan diwisuda tentunya. Nggak kayak kalian sih yang wisudanya lewat jalur corona.
Karena gengs, mereka lulus di wisuda dengan cara disterilkan organ reproduksinya. Hal ini bertujuan agar para Black Widow tidak memiliki keluarga. Dan untuk memperkuat dugaan Taskmaster telah menguasai Red Room gengs, di mana cuplikan ini memperlihatkan bahwa Natasha telah dikejar oleh Black Widow lainnya. Ya, tentunya bagi Taskmaster yang menguasai Red Room, dia tinggal memerintahkan Black Widow yang lainnya untuk menangkap Natasha. Di film ini juga menampilkan cuplikan Jenderal Ross ya gengs, setelah muncul di Incredible Hulk dan Captain America pada tahun 2008 dan 2016, dan di film Avengers Infinity War dan Endgame di tahun 2018 dan 2019, di mana cuplikan ini Jenderal Ross tampak lebih muda dari penampilan terakhirnya, di mana scan ini menjelaskan bahwa film Black Widow adalah adegan flashback. Nah, sedangkan pada cuplikan ini memperlihatkan Raquel Weisz yang berperan sebagai Melina, di mana dalam komiknya Melina merupakan salah satu musuh bebuyutan Natasha yang punya nama villain Iron Maiden. Di mana pada trailer ini Melina terlihat begitu baik pada Natasha, tapi tak tutup kemungkinan gengs jika akhirnya Melina bisa berubah menjadi jahat. Diperkuat dengan penampakan sebuah topeng Iron Maiden pada cuplikan ini berada tepat di samping wajah Melina. Jadi apakah Melina bakal jadi villainnya Black Widow? Tentu masih misteri gengs. Dan tentunya gengs tak luput dari cuplikan ini di mana Red Guardian juga hadir yang dikenal juga sebagai Captain America versi Uni Soviet. Di film Black Widow ini tampaknya Red Guardian telah meninggalkan status superhero-nya, namun harus kembali beraksi demi menolong para teman-temannya, di mana terlihat tubuhnya telah membesar namun masih menguasai teknik bela dirinya. Dan di mana gengs, yang seperti kita lihat di trailer Black Widow ini, Natasha dipertemukan dengan sosok Yelena Belova, yang dimana seperti yang kita ketahui setelah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan alam semesta di film Avengers Endgame, Natasha Romanoff telah meninggal di masa kini tentunya. Jadi apakah di film Black Widow kali ini akan mengungkap Yelena Belova menjadi sosok pengganti Natasha dan meneruskan petualangan Black Widow ke depannya? Tentunya ini semua hanya teori belaka dari Project COVID-19. Untuk faktanya silakan menanti bulan Mei tentunya gengs. Dan gengs, sekian dari Mimin Cakep yang satu ini. Terima kasih telah menonton habis video ini. Seperti biasa, jika suka dengan video ini silakan tekan tombol like tentunya. Hai, dan selamat bertemu di video berikutnya. Bye bye.